Haythama. Maka begitu mendekat di pasukan ternyata betul Abu Haythama sebagaimana penyampaian Nabi SAW. Begitu ketemu Nabi, baru mau salaman dengan Nabi, kata Nabi SAW, hampir saja engkau binasa wahai Abu Haythama. Iya, gitu. Diulangi Nabi SAW, hampir saja kau binasa. Andai kau tidak datang nih, habis ceritanya. Tidak ada uzur. Hampir saja kau binasa ya Abu Haythama. Terus Nabi SAW ulangi. Sampai Abu Haythama meminta maaf berulang-ulang. Dan akhirnya Nabi SAW menerima. Nabi ulangi terus, dan ini tradisi Nabi SAW. Kalau sampai ada sahabat yang berbuat perbuatan yang bisa menjerumuskan pada neraka dan murka Allah ini, Nabi selalu bilang itu. Diulang-ulangi. Kita juga ingat statement hadis dalam Bukhari yang masalah dosa-dosa besar, induk dosa besar gitu kan. Ya, syirik, durhaka pada orang tua. Lalu Nabi SAW lagi baring, duduk. Lalu mengatakan perkataan dusta, persaksian dusta. Terus diulangi oleh Nabi SAW. Sampai sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu perawi hadis ini mengatakan, kami berharap Nabi diam. Karena bahayanya gitu loh. Hati-hati nih bahaya saksi palsu ini, hati-hati diingatin. Usama bin Zaid untuk membunuh orang, masih ingat kan? Nabi SAW ingatkan, hai Usama, kenapa kau bunuh orang itu? Ya Rasulullah, dia ucapkan syahadat karena takut dengan pedang saya. Kata Nabi SAW, apa kau belah dadahnya hai Usama, sampai kau tahu dia jujur atau tidak? Diulangi Nabi, apa kau belah dadahnya, sampai kau tahu dia jujur atau tidak? Terus diulangi sampai Usama mengatakan, aku berharap baru masuk Islam hari itu. Artinya kalau orang baru masuk Islam, masih mu'allaf, bisa dimaafkan dosa-dosanya. Ya. Jadi ini salah satu strategi yang Nabi SAW melakukan. Kaum munafik masih terus buat masalah nih, ya, terus buat masalah di sini. Khusus dalam perang Tabuk ini ada satu perbuatan yang luar biasa dilakukan. Di antaranya pimpinan mereka Abdullah bin Abi Salul. Jadi waktu pasukan muslimin sudah mulai jalan tinggalkan Madinah, kita review dulu kembali, mulai keluar. Abdullah bin Abi Salul mengiklankan, karena kan dia termasuk tokohnya suku Khazraj di Madinah. Maka dia iklankan pada saat itu, yang mau ikut sama saya ayo bergabung. Sukunya banyak yang bergabung, banyak ratusan orang yang bergabung sama dia. Dia biarkan terus bergabung. Pasukan sudah mulai jalan, mereka mau jalan, tunggu sebentar, tunggu. Kita akan nyusul, gampang, mudah, dibuat supaya muslimin tidak bergerak. Dan karena orang ada yang percaya sama dia, maka ikut-ikutan, gitu kan. Setelah pasukan tidak kelihatan, apa kata Abdullah ini? Sekarang musim panas, dan sebentar lagi kita panen kurma. Maka lebih baik kita tunggu panen. Besok kita nyusul. Artinya minimal ada kurma yang kita bisa ambil dulu, gitu kan. Terus saja dia melakukan itu, agar kita panen dulu, baru kita nyusul pasukan muslimin. Dengan tujuan sebenarnya agar pasukan muslimin berkurang dan ia berhasil melakukannya. Ternyata banyak yang ikut. Tidak keluar akhirnya gitu. Namun, ia juga dari satu sisi teman-teman sekalian, sudah mengutus dengan pasukan muslimin orang-orang munafik. Tujuannya untuk mengintai perkembangan muslimin, meletakkan pasukan. Nanti kita lihat dalam perjalanan ini banyak perbuatan-perbuatan mereka yang buruk sekali, mengacaukan muslimin. Dan ini pelajaran teman-teman, sejarah tidak akan bohong. Apalagi ini adalah sejarah Nabi SAW. Ya. Dan ini keadaan kaum munafikin di setiap waktu dan tempat. Mereka berkedok seakan-akan muslim, yang dengan demikian mereka leluasa memerangi dan mengganggu kaum muslimin. Kita bedain teman-teman, munafik yang tulen dengan orang yang ada ciri kemunafikan padanya. Beda ya. Beda itu. Munafik tulen ini adalah memang dia non muslim tapi pura-pura Islam. Itu munafik yang sedang kita bahas ini. Bisa dia pakai nama Islam, bisa dia pernah sebagai umat Islam, tapi pura-pura memang dasarnya tidak mau masuk Islam. Dia sengaja mencari kesalahan umat Islam. Ada orang yang kena ciri-ciri munafik. Yang kata Nabi SAW, ciri-ciri orang munafik ada 3, riwayatnya ada 4. Ya. Kalau berbicara bohong, kalau dia berikan amanah dia berkhianat, kalau dia berjanji dia memungkiri, kalau dia bertengkar atau berdebat dia curang. Maka ini ciri-ciri. Kalau terus dibiarkan pada diri kita, kita bisa sampai pada munafik yang besar nanti. Tapi di sini munafik tulen yang dimaksudnya adalah pura-pura Islam. Memang orang non-muslim, tapi namanya nama Islam. Ciri mereka adalah yang disebutkan dalam banyak kisah ini. Kalau mereka sengaja mencari kesalahan umat Islam. Nabi SAW bilang A, dia bilang B. Jihad, jangan jihad. Orang berbuat kebaikan tadi sedekah, riya. Orang ini dicari masalah supaya umat Islam itu merasa tidak, atau supaya mereka tidak mau melakukan perintah-perintah agama. Yang jelas ringkas cerita teman-teman sekalian, kita masuk ke masalah peperangan Nabi SAW. Waktu sudah tiba di lokasi Tabuk. Ya. Nabi SAW yang paling pertama, dan ini adalah instruksi Nabi SAW, dan ini instruksi berlaku bagi semua pemimpin perang. Begitu sudah tiba di lokasi perang, sebelum menyerang, kirim dulu surat.
Nabi SAW mengirim surat kepada Heraklius, bahasa Arabnya Herakl, ya, dalam riwayat Bukhari. Ini kalau masih ingat, Heraklius ini yang pernah menanyakan tentang siapa Nabi SAW kepada Abu Sufyan, gitu kan. Dan akhirnya Heraklius ini sempat syahadat waktu itu, tapi dia murtad lagi dari Islam gara-gara takut kekuasaannya hilang. Suratnya masyhur adalah setelah tahmid dan salawat pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, isinya, aku mengajakmu menuju kepada surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Bila engkau menolak, maka engkau akan menanggung dosa semua masyarakatmu, termasuk para petani-petani yang ada di pedalaman. Heraklius waktu itu sudah membaca surat Nabi SAW, maka dia memerintahkan para pengawal mendatangkan seorang anak muda yang kuat fisiknya, cerdas akalnya, bisa dipercaya dan kuasai bahasa Arab. Cari di seluruh lokasi Tabuk. Ditemukan satu orang. Saya tidak tahu orang ini dalam bahasa Inggris namanya siapa, tapi ada dalam buku-buku sejarah itu. Bahkan suratnya Heraklius ini ada disimpan di museum-museum mereka, gitu kan. Yang jelas Heraklius waktu itu sempat menemukan kalau dalam bahasa Arab namanya anak muda ini Tanuhi. Tanuh, ya. Tanuh ini teman-teman sekalian disatakan oleh waktu sudah dites, ternyata bahasa Arabnya bagus, memang anaknya cerdas dan loyal terhadap agama Kristen, tidak mudah murtad. Kemudian Heraklius berkata kepadanya, aku akan mengutusmu kepada seseorang yang bernama Muhammad yang mengaku sebagai seorang nabi. Maka pastikan 3 hal darinya saat kau ketemu. Kalau ada padanya 3 hal ini, berarti dia nabi betul. Ya. Pastikan dulu itu. Yang pertama, pastikan kalau kau ketemu pertama kali pertanyaan dia, apakah suratku sudah tiba pada rajamu? Kalau dia tanya itu, betul sudah tanda kenabian. Karena Heraklius ini kebetulan salah satu pendeta Nasrani. Nah, itu juga akan kita lihat lagi statementnya pada saat dia bertemu kembali dengan Tanuhi ini pada saat balik dari kemah muslimin. Yang kedua, pastikan, saya akan bertanya dalam surat ini tentang surga. Pastikan jawabannya. Yang ketiga, pastikan tanda kenabian ada di punggung sebelah kanannya. Lihat punggungnya sebelah kanan itu, ada tanda kenabian enggak? Disebutkan cirinya, gumpalan seperti daging berwarna merah, ada bulu kehitam-hitaman. Maka Tanuhi pun menjalankan, datang ke pasukan muslimin sebagai utusan. Dan Nabi SAW langsung bertemu dengannya, disuruh bertemukan. Dan begitu ketemu, pertanyaan pertama Nabi adalah, apakah suratku sudah tiba ke rajamu? Berarti tanda pertama sudah terjawab di sini. Dan pada saat itu Tanuh mengatakan iya, sudah tiba. Lalu dia pun menyerahkan surat balasan Heraklius ini atau Herakl ke tangan Nabi SAW atau kepada sahabat. Dan sahabat pun membacakan kepada Nabi SAW. Isi surat itu adalah, engkau telah mengajakku menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini langit dan bumi, maka di mana surga? Ini langit dan bumi, mana surganya? Maka Nabi SAW menjawab mengatakan, Maha Suci Allah. Kalau begitu, mana malam di saat siang datang? Ini jawaban yang sangat cerdas, gitu kan? Dan ini wahyu tentunya, penyampaian. Luas langit dan bumi, iya. Sekarang langit ini semua kayak siang begini terang. Baik mana malam hari sekarang? Padahal dia juga makhluknya Allah. Begitu juga dengan pada saat malam datang, mana siangnya? Maka ini jawaban, rupanya Heraklius sudah menyampaikan kepada Tanuhi, jawabannya seperti ini. Kalau dia jawab seperti itu, ya, bahwasanya mana malam dari siang, ya, atau mana malam kalau siang datang, maka itu adalah jawaban kenabian. Sekarang tinggal tanda yang ketiga, melihat tanda di badan Nabi SAW. Tapi Tanuhi tidak mau bilang, saya mau lihat tanda kenabianmu, enggak. Maka dia coba menjaga. Dia lalu meminta kepada Nabi SAW untuk tinggal di perkemahan muslimin beberapa hari. Tinggal tiap hari. Dan subhanallah setiap hari Nabi SAW khusus datang mendakwahi dia ini. Diajak Islam, tetap kokoh. Ya. Enggak mau murtad. Dari agamanya maksudnya. Ya. Karena mereka anggap kalau masuk Islam murtad gitu kan. Kemudian Nabi SAW terus dakwai, sampaikan dalil-dalil, bukti-bukti, tetap enggak mau. Jawabannya selalu Tanuhi, sampai 5 hari Nabi dakwain. Ya, dan sebagian hadis sejarah mengatakan belum ada orang didakwain Nabi langsung 5 hari seperti ini. Biasanya cuma sekali, 2 kali disampaikan masuk Islam. Ini 5 hari, tiap hari Nabi dakwain sendiri. Selalu jawabannya, sesungguhnya aku hanya bagian dari kaumku. Bila mereka masuk Islam, aku juga masuk Islam. Setelah melihat Tanuhi menghabiskan beberapa hari di tengah pasukan muslimin, Nabi SAW sudah tahu ini, ada sesuatu yang dia tunggu. Maka Nabi SAW panggil dia ke dalam kemah.
Begitu datang dalam kemah Nabi SAW, Nabi bukain bajunya. Apakah ini yang kau tunggu? Dilihatkan tanda kenabiannya. Kata Tanuhi, iya. Maka setelah itu dia pun pulang. Waktu dia pulang, dia laporan kepada Heraklius semuanya. Heraklius sudah tahu ini, kalau ini adalah Nabi. Nabi SAW waktu lihat Tanuhi pergi, boleh membaca surah Al-Qasas. Ayat 20, surah nomor 28 ayat 56. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat 56 surah Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kau hai Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihani. Yang kau kasihi, ini ayat turun kepada pada saat meninggalnya Abu Talib ya. Paman Nabi SAW, Nabi sedih karena meninggal. Tapi Allah turunkan ayat ini. Sekarang Nabi SAW baca lagi ini. Sesungguhnya hai Muhammad kau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihi. Tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Perhatikan kalimat di sini. Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Artinya, kalau ada azan terdengar dan kita respon pergi ke masjid, Allah tahu kita mau memang. Allah mudahin kita melangkah ke masjid. Kalau ada dasarnya orang mau dengar azan, tidak mau sholat, maka Allah juga sudah tahu. Dan ini makna juga daripada firman Allah, Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah memberikan petunjuk siapa yang dia inginkan karena Allah tahu kebaikan dalam hatinya, atau Allah sesatkan, maksudnya memang dasarnya Allah tahu dia sesat orang ini, memang nggak mau berbuat baik, gitu kan? Seperti itulah. Setelah seluruh informasi sampai kepada Heraklius ini, dan dia sangat yakin dengan informasi tadi, dia sudah tahu ini pasukan muslimin di depan bentengnya mereka. Maka dia tanya orang-orang Romawi pada saat itu, pasukan perangnya, tangan-tangan kalian dikumpulin semua. Lalu dia mengatakan, apakah kalian telah siap berperang? Tanya, mereka jawab, iya. Bukankah kita penguasa terbesar di bumi sekarang? Yang waktu itu pasukan Romawi terkuat. Ya. Apalagi setelah kejadian mereka mengalahkan Persia, dalam surah Ar-Rum diceritakan. Ini kejadian setelah itu. Dan mereka betul-betul jadi penguasa. Persia sudah jadi nomor 2. Dulunya Persia sama ini mereka bersaing. Heraklius lalu mengumpulkan lagi atau mengatakan kepada mereka lagi, kalian sangat mengetahui pengetahuanku tentang Injil dan keteguhanku terhadap agama Nasrani. Apakah kalian yakin itu? Kata mereka, ya, kami tidak ragu sedikit pun. Kamu adalah raja kami dan pendeta kami. Kata Heraklius lagi, sungguh kalian sudah mengetahui kalau sekarang masa atau zaman keluarnya Nabi terakhir. Dan semua tanda-tanda kenabian yang disebutkan dalam Injil ada pada orang ini. Maka aku mengajak kalian kepada salah satu dari 3 perkara. Kata mereka, apa saja pilihan itu? Yang pertama, kata Heraklius, kita semua beriman padanya. Karena dialah Nabi terakhir yang disebutkan dalam Injil. Jadi sebenarnya dia sudah mendakwai kaumnya. Tapi subhanallah, cinta dunia mengalahkan itu. Nanti kita lihat dalam closing pertemuan ini. Atau statement ini. Dan ini juga terjadi pada saat dia menerima surat Nabi SAW ya, untuk mengajak masuk Islam. Dan dia syahadat. Tapi karena banyak pendeta yang menolak pada saat itu, maka dia pun murtad dari agama Islam. Kemudian kaumnya mengatakan, kami tidak akan pernah meninggalkan agama Isa apapun alasannya. Heraklius sudah lihat, ternyata mereka tidak respon nih. Kalau demikian, pilihan kedua, kita bayar saja upeti padanya. Nggak usah berperang. Mereka di suratnya Nabi SAW, suruh masuk Islam akan selamat. Kalau enggak bayar jizyah, kalau enggak diperangi. Maka kaumnya menjawab lagi, sungguh memalukan. Seluruh dunia membayar kepada kita upeti. Lalu kenapa kita membayar pada orang lain? Apalagi ini dianggap pasukan dari Jazirah Arab yang pada saat itu tidak dianggap punya kekuatan bagi mereka. Yang dianggap kekuatan itu Persia, yang punya di atas daripada ya, 500.000 pasukan.